Shalom saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkatu Channel. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai hari ini kami masih tetap kuat dan sehat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan membawa kabar sukacita untuk kami, dan iman pertumbuhan kami semakin hari semakin bertambah dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dalam Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tentang bagaimana Yesus yang ditolak di daerah asalnya sendiri. Setelah Yesus ditolak di daerah asalnya, Yesus mengajar dari desa ke desa untuk melibatkan murid-muridnya dalam pelayanannya. Yesus mengutus mereka untuk melakukan pelayanan di daerah mana saja yang murid-murid kunjungi. Menariknya, di sini Yesus mengutus mereka dengan pesan untuk tidak membawa apapun kecuali tongkat. Yesus juga memberi pesan kepada mereka tentang bagaimana ketika mereka melakukan pelayanan kepada orang-orang yang ada di daerah-daerah sekitarnya. Ketika orang yang merespon pelayanan mereka, yaitu menerima ataupun menolak setiap pemberitaan firman Tuhan yang mereka sampaikan, sesuai perintah yang Yesus berikan kepada mereka, maka murid-murid itu pun pergi dan melayani dengan kuasa yang Yesus berikan kepada mereka. Dengan perintah itu, Yesus menunjukkan bahwa pelayanan murid-muridnya adalah pelayanan yang benar-benar bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Dalam pelayanan para murid, mereka dituntut untuk memiliki ketaatan total kepada Tuhan yang menjaga dan menyediakan segala kebutuhan
yang mereka butuhkan selama di dalam dunia pelayanan. Mereka dapat menginap di rumah orang yang menerima mereka, tetapi mereka juga mengebaskan kaki terhadap orang yang menolak mereka. Artinya, pelayanan mereka adalah bentuk ketundukan atau kerendahan hati mereka kepada Yesus, bukan kepada orang yang mereka layani. Jadi, keberhasilan pelayanan mereka adalah buah dari ketaatan penuh kepada Tuhan Yesus. Yesus mengutus kita yang menjadi murid-Nya untuk ikut melayani dalam setiap pelayanan memberitakan Injil. Yesus tidak melarang kita untuk memiliki uang dan makanan, tetapi pelayanan yang kita lakukan harus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan dan fasilitas yang kita miliki. Tetapi pelayanan yang kita lakukan adalah benar-benar dari hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Selain dari kebutuhan yang kita butuhkan dalam dunia pelayanan, Tuhan yang akan mencukupkan, asalkan kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Maka pelayanan yang kita lakukan sesungguhnya merupakan pelayanan Yesus sendiri. Yesuslah yang sedang melayani melalui kita. Maka dengan begitu, kita tidak perlu kecewa saat ditolak dalam dunia pelayanan, dan tidak perlu sombong atau bangga ketika kita berhasil dalam dunia pelayanan. Mari kita terus melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita dan tulus dalam melakukan setiap pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami diajarkan agar kami selalu memiliki kerendahan hati dalam melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami lakukan semuanya itu dengan sepenuh hati kami, karena Engkau sendiri yang mengajarkan kami agar benar-benar kami bergantung pada anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami selalu merendahkan hati kami dan melakukan setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan ketulusan hati kami, dengan kerendahan hati kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menolong kami, yang memberkati kami dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Amin.